wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 6 yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deningtyas Sulistia Putri sebagai moderator. Silakan kepada rekan-rekan yang lain, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Elma Fatua Nisa sebagai pemateri ketiga. Silakan kepada teman-teman yang lain. Perkenalkan, saya Ismiati sebagai pemateri pertama. Baik, silakan untuk saudari Nida Ulfitri untuk memperkenalkan diri, silakan. Kepada saudari Nida. Baik, mungkin saudari Nida sedang ada kendala sinyal. Kita langsung saja ke pemateri yang pertama, kepada saudari Ismiati, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang manajemen persediaan tradisional. Ini ada pengertian dari manajemen persediaan tradisional itu adalah pendekatan dalam pengelolaan persediaan yang menekankan pada menjaga tingkat persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan stok. Yang dimana seringkali melibatkan perhitungan titik pemesanan kembali dan kuantitas pesanan ekonomis atau yang disingkat dengan EOQ seperti yang dijelaskan oleh beberapa artikel. Pendekatan ini juga mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Materi selanjutnya yaitu tentang biaya persediaan. Di sini biaya yang terkait dengan persediaan disebut juga dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biasanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Di sini ada penjelasan tentang biaya-biaya tersebut. Yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Adapun contohnya itu mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya administrasi dan biaya dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya pembongkaran. Selanjutnya yaitu ada yang kedua ada biaya persiapan atau penyetelan, yang dimana biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya itu upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai dan biaya uji coba produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead. Yang ketiga yaitu biaya penyimpanan, yang dimana biaya penyimpanan ini adalah biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya itu seperti asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang, dan dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Materi selanjutnya yaitu kuantitas pesanan ekonomis, economic order quantity atau model persediaan tradisional. Bentar guys. Kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Jadi kita asumsikan permintaannya itu diketahui. Nah, dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi, manajer hanya perlu memperhatikan biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan. Jadi total biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut ini, yaitu persamaan 14.1 atau bisa dicari dengan rumus berikut ini, yaitu TC sama dengan PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2
atau bisa sama dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan, yang dimana TC itu adalah total biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. Sedangkan P itu biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan atau biaya persiapan pelaksanaan produksi. Yang D itu jumlah permintaan tahunan yang diketahui, Q jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan atau ukuran lot produksi, dan C biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Baik, materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya ini ada menghitung EOQ. Jadi karena EOQ adalah kuantitas yang meminimalkan persamaan 14.1 tadi, yang dimana yang saya jelaskan rumus TC tadi. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung kuantitas dapat diturunkan dengan mudah. Jadi rumusnya itu yaitu Q sama dengan EOQ sama dengan akar 2 PD dibagi C. Ini termasuk persamaan 14.2. Dengan menggunakan data dari contoh sebelumnya, yaitu data dari 14.1, EOQ ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 14.2, di mana tadi rumusnya seperti yang di atas. EOQ sama dengan akar 2 dikali dengan $25 dikali 10.000 dalam kurung dibagi $2. Jadi hasilnya itu akar 250. Jadi akar dari 250 itu yaitu 500. Materi selanjutnya yaitu titik pemesanan kembali atau reorder point. Mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu akan memungkinkan kita itu untuk menghitung titik pemesanan kembali atau yang disebut dengan reorder point atau yang disingkat dengan ROP dengan rumus, yaitu bisa dicari dengan rumus ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu, yang dimana rumus ini adalah persamaan 14.3. Untuk di situ di PPT sudah tertera gambaran atau dari gambaran tampilan 14.2, yaitu di mana itu kurva titik pemesanan kembali. Di sini itu untuk mengilustrasikan persamaan 14.3 ini, yang dimana ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu itu, kita akan kembali menggunakan contoh komponen lemari es. Jadi kita asumsikan produsen itu menggunakan 50 komponen per hari dan waktu tunggunya itu adalah 4 hari. Jika demikian, sebuah pesanan harus ditempatkan ketika tingkat persediaan komponen lemari es itu turun hingga 200 unit. Jadi itu 4 dikali 500, di mana 4-nya itu dapat dari 4 hari. Jadi ini adalah gambaran atau ilustrasi grafis yang di bawah ini. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada ketidakpastian permintaan dan titik pemesanan kembali. Nah, jika permintaan atas komponen atau produk tidak diketahui dengan pasti, maka persediaan mungkin habis. Sebagai contoh seperti ilustrasi berikut. Yang pertama, ada penggunaan maksimal itu sebanyak 60, kemudian rata-rata penggunaan itu sebanyak 50. Selisihnya dikurangi dari penggunaan maksimal dikurangi rata-rata penggunaan menghasilkan 10, kemudian dikali dengan waktu tunggu sehingga total persediaan pengamannya berjumlah 40. Nah, dengan keberadaan persediaan pengaman, titik pemesanan kembali dihitung sebagai berikut. ROP atau tingkat rata-rata penggunaan dikali dengan waktu tunggu ditambah dengan persediaan pengaman. Pada contoh komponen lemari es, titik pemesanan kembali untuk persediaan dengan persediaan pengaman dihitung sebagai berikut. ROP sama dengan 50 dikali 4 ditambah dengan 40 sama dengan 240 unit. Nah, jadi secara otomatis pesanan itu ditempatkan ketika tingkat persediaan turun menjadi 240 unit. Nah, di sini kita perhatikan bahwa titik pemesanan kembali bisa dihitung dengan mengalihkan penggunaan harian maksimum dikalikan dengan waktu tunggu. Biasanya para mahasiswa menggunakan jalan pintas ini dan mendapatkan jawaban yang benar.
Tetapi para manajer perlu mengetahui persamaan titik pemesanan kembali yang penuh karena hal ini akan mengingatkan mereka bahwa perubahan pada rata-rata penggunaan harian, waktu tunggu, dan persediaan pengaman akan mengubah titik pemesanan kembali. Kemudian materi selanjutnya yaitu EOQ manajemen persediaan. Nah, model EOQ ini sangat berguna dalam mengidentifikasi pertukaran optimal antara biaya penyimpanan persediaan dan biaya persiapan. Model EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui pengguna persediaan pengaman. Pentingnya model EOQ bagi banyak perusahaan industri di Amerika Serikat dari zaman dulu dapat diapresiasikan secara lebih baik dengan memahami sifat lingkungan manufaktur tradisional. Lingkungan tersebut bercirikan produksi dalam jumlah massal atas beberapa jenis produk standar yang umumnya memiliki biaya persiapan yang tinggi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu manajemen persediaan JIT. JIT sendiri merupakan singkatan dari Just-in-Time Manufacturing. Nah, bagaimana sih manajemen persediaan dalam Just-in-Time Manufacturing itu? Jadi, manufaktur JIT atau Just-in-Time Manufacture adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada. Jadi bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Nah, selanjutnya sebagai pelengkap atas dan bagian dari sistem JIT ini keseluruhan adalah konsep pembelian JIT. Pembelian just-in-time purchasing atau purchasing just-in-time itu mensyaratkan para pemasok untuk mengirimkan suku cadang dan bahan baku tepat pada waktunya untuk diproduksi. Nah, di dalam survei di antara para produsen di Amerika Serikat nih, itu menghasilkan 85% mengatakan beberapa atau sebagian besar bahan baku, suku cadang, dan komponen disuplai kepada mereka berdasarkan just-in-time manufacturing ini. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen persediaan just-in-time. JIT memiliki dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi bersaing perusahaan. Nah, kedua tujuan itu dicapai dengan mengendalikan biaya, di mana biaya itu memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba, memperbaiki kinerja pengiriman, dan meningkatkan kualitas. Sistem JIT ini juga menawarkan peningkatan efisiensi biaya dan mempunyai fleksibilitas secara simultan untuk merespons permintaan pelanggan akan kualitas yang lebih baik dan variasi yang lebih banyak. Kemudian ada karakteristik dasar JIT. Tata letak pabrik, jenis, dan efisiensi tata letak pabrik dikelola secara berbeda dalam proses manufaktur JIT. Jadi, just-in-time manufacturing itu mengganti tata letak pabrik tradisional ini dengan satu pola sel manufaktur, di mana sel manufaktur itu terdiri atas mesin-mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan yang biasanya berbentuk setengah lingkaran seperti pada ilustrasi yang ditampilkan di PowerPoint. Nah, jadi di sini ada pola tata letak manufaktur tradisional, di mana produk A dan produk B ditempatkan pada departemen 1, kemudian berpindah ke departemen 2, kemudian dilanjutkan ke departemen 3 dan menghasilkan barang jadi A dan barang jadi B. Setiap produk melewati berbagai departemen yang dikhususkan untuk satu proses. Departemen-departemen tersebut memproses berbagai produk. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa tiap produk melewati selnya sendiri. Jadi semua mesin yang diperlukan untuk memproses setiap produk ini ditempatkan di dalam sel. Nah, ciri khas dari JIT ini adalah setiap selnya itu seperti berbentuk setengah lingkaran. Dan materi selanjutnya itu pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Perbedaan struktural utama lainnya di dalam organisasi JIT dan tradisional berhubungan dengan pengelompokan dan tanggung jawab karyawan, seperti yang ditunjukkan tiap sel dipandang sebagai suatu pabrik mini. Jadi setiap sel membutuhkan akses yang mudah. Saya ulangi, maaf. Jadi tiap sel itu membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung pelayanan. Hal tersebut berarti skala departemen pelayanan terpusat harus diturunkan dan personelnya ditugaskan ulang untuk bekerja secara langsung dengan sel manufaktur. Para pekerja sel juga diberikan satu tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam manajemen organisasi. Masukan pekerja dipandang dan digunakan untuk memperbaiki proses produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik,
Di sini materi selanjutnya yaitu Total Quality Control atau JIT. Just in time, di sini materi selanjutnya Total Quality Control JIT. JIT perlu memberikan tekanan yang lebih kuat pada pengelolaan kualitas. Suku cadang yang cacat menghambat proses gerinda. Kualitas yang rendah tidak dapat ditoleransi dalam suatu lingkungan manufaktur yang beroperasi tanpa persediaan. JIT tidak dapat diimplementasikan tanpa suatu komitmen pada pengendalian kualitas total atau Low Quality Control. TQC. TQC adalah suatu pengerjaan tanpa henti untuk memastikan kualitas sempurna. Usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Kemudian materi selanjutnya ketelusuran biaya overhead. Dalam suatu lingkungan JIT, biaya overhead yang sebelumnya dibebankan pada produk dengan menggunakan penelusuran penggerak atau alokasi yang sekarang secara langsung dapat ditelusuri ke produk. Manufaktur seluler tenaga kerja berkeahlian ganda dan aktivitas pelayanan yang didesentralisasi adalah karakteristik utama JIT yang bertanggung jawab pada perubahan dalam penelusuran ini. Dalam suatu struktur departemental, banyak produk berbeda bisa jadi digabungkan pada suatu proses yang ditempatkan pada suatu departemen tunggal, seperti pemotongan. Setelah penyelesaian proses, produk ditransfer ke proses lain yang ditempatkan dalam departemen yang berbeda seperti perakitan, pengecatan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu pengaruh persediaan. JIT umumnya menggunakan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. Pencapaian terhadap tingkat yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Akan tetapi, ide pencapaian persediaan yang tidak signifikan menentang alasan tradisional untuk menyimpan persediaan yang dapat dilihat pada tampilan 14-1. Alasan-alasan ini tidak dapat dipandang berlaku. Sebagai contoh, misalnya penyelesaian antara pemesanan atau biaya persiapan dan biaya penyimpanan diselesaikan dengan memilih suatu tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah biaya-biaya ini. Dan akhirnya persediaan sering menjadi solusi dari masalah pembelian bahan baku terbaik dengan biaya terkecil melalui penggunaan diskon kuantitas. Tetapi, JIT menolak menggunakan persediaan sebagai solusi dari masalah-masalah ini. Kemudian di sini ada materi biaya persiapan dan penyimpanan, pendekatan JIT. JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya JIT merupakan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui keberadaan biaya persiapan, kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan pertimbangan terbaik dari dua kategori biaya. Di lain pihak, JIT tidak menerima biaya sepeser pun atau pemesanan. Justru sebaliknya, JIT mencoba menekan biaya-biaya ini sampai menjadi nol. Kemudian materi selanjutnya itu kontrak jangka panjang pertukaran data elektronik JIT 2. Biaya pemesanan dikurangi dengan mengembangkan hubungan yang erat dengan pemasok, menegosiasikan kontrak jangka panjang atau pasokan bahan baku dari luar tentu akan mengurangi jumlah pesanan dan biaya pemesanan terkait. Pengisian kembali yang berkelanjutan akan lebih dipermudah oleh pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange EDI adalah suatu bentuk awal dari perdagangan elektronik yang pada intinya adalah suatu metode terotomisasi dari pengiriman informasi dan komputer ke komputer. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Elma Fatlanisa sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemateri keempat, saya persilakan kepada Saudari Nida Ulfitri untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana materi ini saya akan menjelaskan terkait manajemen persediaan dan dilema etis, di mana teknologi untuk melacak dan mengelola persediaan telah berkembang semakin canggih. Cek Radio Frequency Identification atau RFID yang dipasang pada suatu produk atau kemasannya bisa digunakan untuk melacak setiap unit produksi. Kemudian ada kinerja jatuh tempo atau solusi JIT, di mana kinerja jatuh tempo adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Sistem JIT memecahkan masalah kinerja jatuh tempo bukan dengan menimbulkan persediaan, tetapi dengan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Materi selanjutnya yaitu menghindari penghentian produksi dan keandalan proses atau pendekatan JIT, di mana JIT memecahkan masalah dengan menekankan pertama di sini ada pemeliharaan pencegahan total, adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total atau total preventive maintenance. Kedua, di sini ada pengendalian kualitas total, di mana masalah komponen yang cacat dipecahkan dengan berusaha mencapai tingkat kerusakan nol. Yang terakhir ada sistem Kanban. Itu untuk menjamin komponen atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, digunakan sebuah sistem yang disebut sistem Kanban atau Kanban system. Materi selanjutnya di sini ada diskon dan kenaikan harga. Itu pembelian JIT versus penyimpan persediaan, yang dimana secara tradisional persediaan disimpan sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan diskon kuantitas dan melindungi diri dari kenaikan harga di masa mendatang atas barang yang dibeli. Tujuannya adalah menurunkan biaya persediaan. Sistem JIT mencapai tujuan yang sama tanpa harus menyimpan persediaan. Solusinya di sini ada solusi JIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan jumlah kecil pemasok terpilih yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan membangun keterlibatan pemasok secara lebih ekstensif. Kemudian di sini ada keterbatasan JIT, di mana JIT bukan merupakan pendekatan yang dapat dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner. JIT sering disebut program penyederhanaan, tetapi bukan berarti JIT dapat diterapkan dengan mudah atau sederhana. Kekurangan JIT yang paling menonjol adalah tidak ada persediaan untuk menyanggap berhentinya produksi. Pengecer yang menggunakan taktik JIT juga menghadapi kemungkinan kekurangan barang. Bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Kemudian materi selanjutnya di sini ada teori kendala, di mana teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Menurut TOC, jika hendak memperbaiki kinerja suatu perusahaan, mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek, serta menemukan cara mengatasinya dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada langkah-langkah TOC. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan perbaiki kinerja organisasi. Di mana yang pertama di sini ada mengidentifikasi kendala perusahaan, kedua ada mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat, tiga ada menyubordinasi apapun selain keputusan yang dibuat pada langkah-langkahnya. Keempat ada mengangkat kendala-kendala yang mengikat dan kemudian ada mengulangi proses. Kemudian di sini ada yang terakhir ada materi konsep dasar, di mana TOC berfokus pada tingkat ukuran kinerja organisasi, throughput, persediaan, dan beban operasi. Dalam istilah operasional, throughput
adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel tingkat unit seperti bahan baku dan listrik. Dengan pemahaman ini, tersebut sesuai dengan margin kontribusi. Persediaan atau inventory adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi profit. Sekian materi dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir, Saudari Nida Ulfitri. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tentang manajemen persediaan pada malam hari ini. Untuk rekan-rekan audiens yang lain, nanti videonya akan kami upload di lini YouTube, jadi silakan jika ada tambahan, sanggahan, atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens, silakan dituliskan di kolom komentar. Nantinya dari kelompok kami akan menanggapi sanggahan, komentar, maupun pertanyaan dari rekan-rekan audiens yang lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup presentasi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh.